Seorang lelaki terbangun di dalam sebuah lift. Saat tersadar, ia nampak begitu panik dan tibalah ia di permukaan. Di sana sudah banyak orang yang menunggu. Si lelaki tadi nampak kebingungan. Kenapa orang-orang itu mengerumuninya seolah-olah mereka menunggu sesuatu yang dinanti. Lalu ia berlari dan disoraki mereka. Si lelaki tadi pun terjatuh dan alangkah kagetnya ia melihat benteng raksasa di sekitarnya. Lalu ia dimasukkan ke sebuah ruangan sempit dan dikurung. Tak berselang lama, seorang lelaki bernama Albi menghampirinya. Albi menanyakan tentang lelaki itu, akan tetapi ia sendiri bingung dan tak ingat namanya sendiri. Albi menenangkannya bahwa semua orang yang ada di sana pernah mengalami hal yang sama dengannya dan mereka akan ingat namanya dalam 2 hari. Setelah itu Albi menunjukkan area tempat itu kepadanya. Setiap 1 bulan sekali akan ada kiriman persediaan makanan serta orang baru, tetapi mereka tidak tahu dikirim oleh siapa dan untuk apa mereka berada di sana. Lalu seorang yang bernama Nut menghampiri mereka. Si Nut ini adalah wakil ketua dan ketuanya ialah Albi. Albi kembali memberitahukan tentang tempat itu. Ia juga memperingatkan si anak baru untuk menghormati tempat yang ia pijak, serta ada aturan yang harus ditaati. Yang pertama, kerjakan tugas yang akan diberikan. Yang kedua, harus akur dengan penghuni glade yang lain. Dan yang ketiga, jangan pergi ke balik tembok. Lalu seorang anak yang bernama Chuck menunjukkan tempat tidur untuk si anak baru. Dikarenakan penasaran, si anak baru ingin melihat pintu benteng yang terbuka. Chuck memperingatkan jangan berani masuk ke sana. Tetapi jika ingin melihat tembok, boleh-boleh saja. Lalu muncul 2 orang dari dalam tembok. Si anak baru makin penasaran dan Chuck menjelaskan bahwa orang tadi berbeda. Mereka sang pelari dan lebih paham labirin dari yang lain. Rupanya tembok besar itu adalah sebuah labirin raksasa. Saat si anak baru akan melihat lebih dalam, ia dihadang seseorang. Hal itu membuat kegaduhan dan mengundang perhatian penghuni glade yang lain. Si anak baru mempertanyakan ada apa dengan mereka dan ada apa di dalam sana. Tiba-tiba pintu labirin tertutup dan mereka membubarkan diri. Hari mulai gelap, penghuni glade mengadakan pesta. Di sudut lain, Nut kembali memperingatkan si anak baru untuk tidak berani masuk ke dalam labirin, karena di sana sangat berbahaya. Nut menunjukkan para pelari yang dipimpin oleh Mino. Tugas mereka saat labirin terbuka, mereka berlari di labirin, memetakan, mengingat, dan mencoba mencari jalan keluar. Hal itu sudah berlangsung selama 3 tahun dan setiap malam bentuk labirinnya berubah. Serta tak ada yang selamat 1 malam saja berada di labirin, karena ada sesuatu yang disebut Gripper yang mengintai di luaran sana. Jadi intinya mereka ditaruh oleh seseorang yang entah siapa dan masih menjadi pertanyaan. Selain itu ada beberapa kelompok, yaitu para penjagal, para pembangun, dan dokter. Tiba-tiba Gali mengajak si anak baru untuk bermain gulat. Karena yang lain menyorakinya, si anak baru pun menerima tantangan itu. Setelah beberapa kali dijatuhkan, si anak baru kembali mengingat namanya dan ia adalah Thomas. Semua orang pun merasa gembira. Bebarengan dengan itu suara Gripper menggema, tetapi tenang saja, Gripper takkan bisa menembus tembok. Saat tidur, Thomas bermimpi dirinya berada di dalam sebuah laboratorium, dan ia terbangun sudah ditunggu oleh Albi. Albi kembali menunjukkan sesuatu. Telah banyak teman-temannya yang gugur karena takut dan panik, tetapi kini sudah banyak kemajuan. Mereka membuat tatanan kehidupan baru. Thomas disuruh mengukir namanya di tembok. Jika ada yang mati, maka namanya akan dicoret. Setelah itu, Thomas mengungkapkan ide-idenya dalam pemikirannya, tetapi Nut malah tersenyum, karena mereka sudah mencoba ide-ide itu. Lalu Thomas mendapat tugas untuk menggali pupuk. Tiba-tiba ia dikagetkan oleh Ben yang nampak aneh. Ben menyerangnya dan menyalahkan Thomas atas semua ini. Thomas berusaha menyelamatkan diri, beruntung teman-temannya menolongnya. Setelah diperiksa, ternyata Ben disengat oleh Gripper dan itu membuatnya menjadi lost control. Albi menerangkan kepada Thomas bahwa Ben disengat dan infeksinya menyebar dan semakin memburuk. Dia berbahaya serta bicaranya tidak masuk akal. Thomas memberitahukan ucapan Ben bahwa semua ini adalah salahnya. Albi pun hanya termenung mendengar itu. Lalu Ben didesak masuk ke dalam labirin karena ia takkan sembuh. Thomas bertanya apakah Ben akan selamat, namun Chuck menjawabnya tidak. Keesokan harinya Thomas melihat Albi masuk ke dalam labirin, padahal ia bukan sang pelari. Nut menjelaskan Albi akan melacak Ben, serta Albi lebih tahu daripada mereka karena ia adalah orang pertama yang dikirim ke tempat itu. Hujan pun turun dan hari akan mulai gelap.
Mereka heran kenapa Albi belum juga datang. Pintu labirin mulai akan tertutup saat bersamaan Mino muncul dengan Albi yang terluka. Semua orang meneriakinya, tetapi Thomas mengambil keputusan untuk masuk menyelamatkan mereka. Rupanya Albi tersengat. Sekarang mereka harus bertahan 1 malam di dalam labirin. Di sini Mino berniat untuk meninggalkan Albi karena suara Gripper sudah mulai mendekat. Meski sempat berdebat, akhirnya Thomas menemukan cara untuk menyembunyikan Albi dan Mino menyetujuinya. Karena Gripper sudah terlihat, Mino memutuskan melarikan diri, tetapi Thomas tetap bertahan dan sambil bersembunyi. Rupanya Gripper adalah sebuah monster robot berbentuk laba-laba. Tak berselang lama Gripper menemukan Thomas, dan kini Thomas harus menyelamatkan diri. Di tengah pelarian, Thomas bertemu dengan Mino saat bersamaan labirin mulai berubah. Hal itu membuat Thomas memiliki ide. Thomas menggiring si Gripper ke dalam himpitan dinding, dan hari sudah pagi. Chuck dan yang lain menunggu, namun Albi tidak kembali. Tiba-tiba di ujung lorong, Thomas terlihat dan mereka selamat. Setelah itu, Thomas menghadapi pengadilan. Ia dianggap melanggar aturan karena masuk ke dalam labirin. Gali memutuskan akan menghukum Thomas, namun itu mendapat reaksi dari penghuni lain. Mino berpendapat bahwa Thomas menyelamatkan Albi dan ia ingin menjadikan Thomas sebagai sang pelari. Hal itu juga mendapat reaksi dari yang lain saat semua sedang berdebat. Tiba-tiba kotak klip datang dan itu tak seharusnya. Di dalamnya ada seorang wanita dan sebuah surat yang berisi dia yang terakhir selamanya. Lalu si wanita mengigo menyebut nama Thomas dan itu menjadi perhatian penghuni lain. Thomas tak mengenali wanita itu, namun nampaknya si wanita mengenalinya. Kini mereka mempertanyakan isi surat itu. Jika kotak tak kembali lagi, berapa lama mereka bisa bertahan hidup? Untuk menemukan jawaban, mereka harus menunggu si wanita siuman. Thomas berniat akan masuk lagi ke dalam labirin untuk mencari tahu siapa sebenarnya lawan mereka. Mino sempat menahannya, ia pun berubah pikiran dan membawa beberapa orang untuk ikut serta. Mereka bergegas masuk dan mengecek si Gripper yang sudah tewas. Setelah diotak-atik, mereka menemukan sesuatu dan membawanya. Sesampainya di Glade, pendapat mereka kembali bertentangan, di mana Thomas menemukan sebuah clue tetapi Gali menganggapnya sebuah ancaman. Nut selaku ketua menjatuhkan hukuman kepada Thomas 1 malam kurungan, tetapi di sisi lain ia diangkat menjadi sang pelari. Setelah itu Mino menunjukkan sebuah fakta. Sebenarnya timnya sudah menjelajahi seluruh labirin dan sudah terpetakan. Akan tetapi tidak ada jalan keluar. Albi menyuruhnya untuk merahasiakan itu kepada penghuni lain agar mereka punya harapan. Tapi sekarang harapan itu kembali hadir. Mino rasa ada sesuatu dengan angka 7 dan mereka akan menyelidiki ruang labirin nomor 7 pada esok hari. Lalu mereka mendapat kabar bahwa si wanita telah sadar. Mereka menemuinya dan ia hanya ingin bertemu si Thomas. Thomas pun menghampiri si wanita. Pertama-tama Thomas menjelaskan kondisinya seperti saat pertama ia di tempat waktu itu. Rupanya si wanita mengingat namanya. Teresa tidak mengenali Thomas, mereka rasa tidak saling kenal. Akan tetapi ada satu hal yang membuatnya sama, yaitu mimpi mereka tentang Wicked itu baik. Ada sebuah kejanggalan di mana yang lain tidak mengingat apa-apa, tetapi mereka berdua seperti membawa pesan tersendiri. Lalu Teresa menunjukkan sesuatu yang ada di kantongnya ketika ia datang. Seolah mendapat ilham, Thomas menemui Nut untuk menyuntikkan obat tadi kepada Albi. Dan setelah disetujui, Thomas mencoba menyuntikkan obat itu. Sempat terkendala, namun Teresa berhasil menyuntikannya. Lalu Gali datang untuk mengurung Thomas. Gali sempat mengutarakan pemikirannya bahwa kekacauan akhir-akhir ini disebabkan kedatangan Thomas. Setelah Gali pergi, datanglah Chuck. Ia membawakan Thomas makanan. Chuck menunjukkan sesuatu yang ingin ia berikan kepada orang tuanya. Meski dirinya tidak mengingat mereka, tetapi ia yakin bahwa orang tuanya merindukannya. Chuck menitipkan benda itu untuk diberikan kepada orang tuanya, namun Thomas menyuruh Chuck untuk memberikannya sendiri, karena ia yakin mereka akan keluar bersama. Pagi pun tiba, Mino datang dan mereka langsung tancap gas berlarian di dalam labirin. Mino merasa aneh, seharusnya pintu nomor 7 terbuka minggu depan. Thomas pun menyadari sesuatu, bahwa tabung yang mereka bawa menunjukkan sebuah jalan. Mino merasa baru kali ini ia menginjakkan kaki di tempat baru yang ditemukan. Tiba-tiba ada sensor yang mendeteksi keberadaan mereka.
Tanpa pikir panjang, mereka berlari meninggalkan tempat itu meski harus melewati rintangan. Sesampainya di markas, lagi-lagi Gali menentang perbuatan Thomas karena dirasa membahayakan penghuni Glade yang lain. Lalu Teresa datang memberitahukan bahwa Albi telah sadar. Mereka menghampiri Albi yang terlihat terpukul karena mengetahui sesuatu. Rupanya Albi mengingat semuanya, bahwa Thomas adalah kesukaan mereka dan Thomas ikut ambil dalam permainan ini. Orang-orang di luar terdengar panik. Thomas dan yang lain menghampiri mereka dan kejadian aneh terjadi karena pintu labirin tidak tertutup. Tidak sampai di situ, 3 gerbang pintu yang selama ini tertutup kini terbuka. Suara teriakan terdengar. Rupanya Gripper datang menyerang. Semua orang berhamburan, bersembunyi dan menyelamatkan diri. Satu persatu penghuni Glade terbunuh. Thomas dan yang lain bersembunyi di balai dewan, tetapi Gripper memporak-porandakan tempat itu. Chuck hampir diseret Gripper, namun Albi menyelamatkannya dan malah ia yang menjadi korban. Dirasa Gripper sudah pergi, Gali datang dan menghantam Thomas. Ia kembali menyalahkan Thomas. Dirasa ingin tahu maksud omongan Albi waktu itu, Thomas menyuntikkan penyengat dari Gripper. Thomas mulai ingat yang rupanya ia dan Teresa bekerja pada proyek itu dan entah apa yang terjadi, Thomas bisa dijadikan bahan percobaan oleh mereka. Lalu ia terbangun dan diberitahukan bahwa kendali kini berada di tangan Gali. Thomas pun membenarkan bahwa tuduhan Gali benar, bahwa dirinya dan Teresa ikut ambil dalam percobaan tempat itu. Mereka bereksperimen terhadap semua ini, serta mereka mengawasi para penghuni Glade. Dengan jiwa pemimpinnya, Newt sudah tidak peduli dengan masa lalu Thomas dan Teresa. Yang penting sekarang siapa diri mereka detik itu dan apa yang mereka lakukan. Sekarang mereka harus mengakhiri semua ini dan mencari jalan keluar. Saat Thomas dan Teresa akan dieksekusi, Teresa menghasut yang lain bahwa Gripper akan datang kembali, jadi mereka harus segera keluar dari tempat itu. Tiba-tiba Thomas melawan dan mereka terbagi menjadi 2 kubu. Thomas membuka kesempatan untuk yang mau ikut bersamanya. Sesampainya di pintu nomor 7, di sana ada si Gripper. Dengan sedikit pidato Thomas untuk membakar semangat, mereka menyerang si Gripper yang sedang mondar-mandir. Si Gripper mati 1 lalu datang 10. Beberapa dari para pejuang telah gugur menjadi korban. Pintu itu ternyata menggunakan kode. Beruntung Mino bisa menebaknya dengan benar. Dan para Gripper mati serta pintu terbuka. Thomas dan kawan-kawan masuk ke sebuah lorong. Mereka memasuki sebuah ruangan yang dimana banyak mayat bergelimpangan. Thomas pun meletakkan jarinya di sebuah layar dan tiba-tiba ada sebuah rekaman video dari direktur operasi labirin itu. Intinya video itu, jika mereka melihat video itu berarti uji cobanya berhasil. Epa tahu perasaan mereka seperti apa, tetapi ada alasan apa yang diperbuat kepada mereka. Bahwa pemanasan global telah terjadi, miliaran jiwa telah tewas, dan hal yang lebih buruk adanya virus mematikan yang menyerang otak yang belum ditemukan obatnya. Jadi Epa meneliti sebuah obat kepada anak-anak muda yang harus diuji dalam lingkungan keras dan tempat aktivitas otak mereka bisa dipelajari. Bukan tanpa alasan mereka berada di labirin itu, tetapi sekarang mereka sangat penting. Perusahaan Epa mempunyai kendala bahwa tidak semua orang setuju dengan metodenya, lalu datang sebuah serangan dan ia pun mati. Tak berselang lama sebuah pintu terbuka. Saat mereka akan pergi, rupanya Gali menyusul dan menahan mereka. Ia memperingatkan mereka bahwa di luar sana lebih kejam. Mino melumpuhkannya, namun Gali menembak dan mengenai Chuck yang berusaha melindungi Thomas. Chuck menitipkan patung yang ia buat untuk diberikan kepada orang tuanya. Tiba-tiba datang sekelompok orang dan membawa mereka pergi. Everything's gonna change. Lalu Shin beralih ke sebuah ruangan dan rupa-rupanya Epa masih hidup. Ia berkata uji labirin telah berhasil dan Thomas yang menjadi andalan begitu sangat memukau. Sekarang mereka akan dikirim ke tahap kedua dan film pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.